Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat umat Islam dan salam sejahtera buat orang yang beragama lain. Ini adalah mengenai malaikat sebagai nikmat Allah dari perspektif Islam ya. Sebatas pengetahuan saya. Pertama-tama saya pesan bahwa siapapun yang mendengarkan atau baca tulisan ini agar mencari sendiri informasi dari apa yang kubicarakan tentang malaikat sebagai nikmat Allah. Carilah di dalam Al-Quran dan hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jangan percaya langsung pada apapun yang saya katakan. Perintah pertama Allah menurut Islam, perintah pertama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah untuk membaca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, katanya gitu, melalui malaikat Jibril. Mengingat Allah mengatakan bahwa agama hanya untuk orang berpikir, ini alhamdulillah buah pikiranku sebagai orang yang mengaku muslim dan berusaha menjadi mukmin. Ya, sekali lagi aku bisa aja salah, yang benar cuma Allah. Jadi jangan percaya apa yang ku katakan, tapi cek sendiri kebenarannya, karena Allah sendiri memerintahkan kita untuk membaca, mencari kebenaran, bukan untuk minta informasi dari imam atau ustadz atau siapapun, tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk cari tahu sendiri, gitu loh. Jadi ini murni pendapat pribadi dan setiap orang berhak atas pendapatnya selama tidak bertujuan merusak atau mencelakakan atau merugikan orang lain. Saya pun tidak berkehendak memperbaiki orang karena itu urusan Allah. Saya hanya ingin berbagi kepada orang yang ingin terus berpihak kepada Allah, itu aja. Ini adalah video tentang malaikat menurut pengetahuan saya dan pikiran saya. Jadi tolong catat bahwa saya hanya manusia biasa, tidak suci. Yang jelas saya bukan kiai atau ustadz, apalagi orang-orang yang suci. Ini hanya sharing pendapat dan pikiran yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat baik bagi hidupku dan hidup keluargaku, dan semoga untuk sebanyak mungkin orang. Pastikan bahwa segala yang salah dalam tulisan ini adalah kesalahan saya. Saya tidak mengajak orang untuk keluar dari apa yang ada pada Al-Quran, hadis ataupun sunnah. Selalu tauhidkan Allah. Inti dari tulisan ini adalah bahwa ada indikasi malaikat punya kehendak kepada kebaikan. Bukan kehendak bebas seperti manusia dan iblis dalam berkehendak. Manusia dan iblis berkehendak bebas dalam artian dapat memilih hal yang baik dan buruk bagi dirinya dan sekitarnya. Malaikat tidak seperti itu. Malaikat punya tugas yang telah ditetapkan kepada mereka masing-masing, namun dapat melakukan sesuatu yang merupakan buah pikirannya sendiri untuk membantu manusia, bukan merusak manusia. Selama perbuatan malaikat benar dan hanya bila diizinkan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja terjadi bahwa malaikat membantu manusia yang hendak dibantunya karena Allah mengizinkan hal itu terjadi. Nanti aku berikan contoh-contohnya. Allah dapat mengintervensi sendiri atau mengambil keputusan sendiri secara langsung kepada tiap makhluknya, dan malaikat diberikan kekuasaan tertentu oleh Allah sejauh yang Allah kehendaki. Tak menutup kemungkinan malaikat melakukan sesuatu atas kemauannya sendiri, membantu manusia selama tak dilarang Allah. Jadi malaikat pun nikmat Allah. Namun ingat, manusia hanya boleh minta kepada Allah agar menghindari kemungkinan syirik. Malaikat tidak dapat mengabulkan doa. Semua hal ditentukan Allah. Itu inti dari tulisan ini, ya, tidak lebih tidak kurang. Tidak mengajak orang untuk berdoa kepada malaikat. Cuma bilang bahwa malaikat dapat membantu manusia atas kehendak malaikat sendiri selama tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan mendapat izin Allah. Nah, sebelum membicarakan bagaimana malaikat adalah nikmat Allah, mari kita lihat dasar-dasar pembicaraan saya. Yang pertama adalah surat Al-Hijr. Al-Hijr atau Al-Hijr atau Al-Hijr ayat 42. Ayat 42 bilang artinya ya, sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Itu aku ambil dari kalamsidonews.com. Nanti ada linknya di Facebookku. Jadi kesimpulan dari ayat ini aku bilang, sekali lagi ya, ini saya sebagai manusia yang berpikir loh, bukan harus nanya ustadz dulu atau kiai dulu, karena Allah ngasih Al-Quran, ya Allah juga akan ngasih petunjuk langsung kepada manusia melalui
akalnya. Walaupun sekarang saya terbatas akalnya, tapi orang kan berkembang terus. Jadi selama tidak syirik atau berdosa, ya insya Allah Allah kasih hidayah atau petunjuk atau pengertian lah, minimal pengertian kepada hamba-hambanya gitu. Jadi jangan salahin saya kalau saya membaca Al-Quran lalu saya mendapatkan pengertian saya sendiri, karena Allah memberikan pengertiannya kepada hamba-hambanya sesuai kapasitas dan pengalamannya. Itu aja. Jadi buat para orang yang bilang bahwa saya itu nggak berhak ngomong macam-macam, ya Allah kan bilang agama itu hanya untuk orang yang berpikir, dan Allah mengasih Al-Quran. Allah nyuruh saya baca, dan inilah kesimpulan saya. Jadi menurut uh, surat Al-Hijr ayat 42, kesimpulan saya adalah sebagai berikut. Ini berkaitan dengan janji Allah bahwa ia pasti akan melindungi hambanya dari iblis. Menurut pemikiran saya, hal ini berarti Allah dan hambanya terkoneksi langsung kepada Allah. Allah tuh langsung terkoneksi dengan hambanya. Mau dari hati, mau dari pikiran, entahlah. Mau dari jiwa juga entahlah. Sebab jika iblis dapat langsung mengganggu manusia, berarti Allah tentu punya hubungan yang lebih dekat dari iblis toh. Maksudnya gini, jika lo iblis bisa bisikin godaan kepada manusia, masa Allah lebih jauh daripada iblis? Pastinya Allah lebih dekat daripada iblis pada tiap manusia. Dan itu ada perkara hadis-hadis yang menjelaskan seberapa dekat Allah tuh kepada tiap hambanya. Menurut saya juga Allah dapat memberi petunjuk kepada manusia lewat hati, pikiran, mimpi, bahkan melalui hal lainnya seperti malaikat. Nanti kita lihat dan membicarakan cerita-cerita mengenai malaikat di dalam Al-Quran dan hadis. Minimal jika Allah mengizinkan iblis mengganggu manusia yang tak taat, masa Allah tidak memberikan pelindung dalam bentuk malaikat atau untuk menunjukkan jalan yang lurus menuju ridha Allah? Ya dong, masa ada iblis, tidak ada yang lain yang mengimbangi itu. Mungkin aja malaikat memang diutus untuk melindungi manusia dengan cara membisikkan kebaikan misalkan. Ini surat Al-Hijr lagi, tapi di ayat 20. Tadi kan ayat 42, sekarang ayat 20. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Nah, ini soal pemberian rezeki. Nah, kesimpulan saya adalah berikut. Menurut penafsiran saya, hal ini berarti pernyataan jelas dari Allah agar saya atau siapapun tidak boleh takut pada apapun selain Allah untuk urusan rezeki bila berada di jalan Allah. Bukan saya, bukan bos, bukan menteri, bukan presiden dan lain sebagainya yang memberi rezeki kepada siapapun. Allah yang memberikan rezeki semua makhluknya. Malaikat adalah rezeki bagi manusia karena malaikat mendoakan hamba-hamba Allah tanpa diminta oleh manusia. Malaikat pun konon yang membagikan tiap tetesan hujan yang jatuh dari langit. Malaikat dapat menjatuhkannya ke tanah kita agar dapat menjadi penghidupan tanaman, kayak misalkan pohon-pohon yang ada dekat rumah kita, ataupun menjadi sumber air kita. Maksudnya dia masuk ke dalam tanah sesuai di mana malaikat itu menjatuhkan tetesan air itu sehingga menjadi sumber air di dalam sumur kita. Ingat ya, sebelum saya lupa bahwa apa yang tadi aku mau ngomongnya? Oh ya, Allah itu tidak pernah sesumbar, tidak mungkin sesumbar, tidak mungkin salah ngomong, dan tidak mungkin ingkar janji. Jadi itu intinya juga dari tulisan ini ya. Percaya aja itu bahwa Allah tidak mungkin sesumbar, salah bicara ataupun ingkar janji. Nah, sekarang ayat surat yang ketiga yang aku kutip itu surat Al-Baqarah ayat 30. Udah 9 menit ya. 9 menit 30 detik. Al-Baqarah ayat 30. Intinya tafsirnya adalah gini. Tadi kutipannya dari kalamsindonews.com juga yang ayat Al-Hijr 42 juga kalamsindonews ya .com. Nah, untuk Al-Baqarah kayaknya aku ambil dari sumber yang lain deh. Al-Baqarah itu tafsirnya adalah
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semuanya ya. Sorry, aku lupa. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu tafsir dari Al-Baqarah ayat 30. Ya, itu dari google.com, republika.co.id, ada di kutipan di FB ku. Nah, kesimpulan dari ayat ini menurut pribadiku ya, bukan menurut orang lain. Maksudnya bukan pendapat orang lain ya, pendapatku sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa malaikat berakal sebagaimana manusia dan iblis berakal. Ia pun punya kehendak atau kemauan. Dari pertanyaan malaikat kepada Allah, ia berkehendak mendapatkan penjelasan dari Allah mengapa manusia diciptakan. Ia mau atau ingin mengetahui atau mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala karena malaikat ingin kebaikan di atas bumi. Makanya dia nanya tuh, kenapa manusia diciptakan padahal dia hanya akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Malaikat tuh ingin kebaikan di atas bumi, bukan kerusakan di atas bumi. Malaikat kan hanya mau yang baik sesuai ketetapan Allah. Jadi ketiga ayat tersebut kupilih karena saling berkaitan. Untuk inti dari pesanku ini dalam tulisan ini, ayat 42 surah Al-Hijr menunjukkan bahwa Allah melindungi hambanya dari penyesatan iblis. Ayat artinya tanda. Tanda kekuasaan Allah sebenarnya seluruh alam semesta ini. Jadi seluruh alam semesta ini itu udah tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang berkuasa. Pohon, burung, ikan, matahari dan lain sebagainya itu termasuk bulan, semuanya tanda kekuasaan Allah. Allah dapat memberi tanda atau petunjuk lainnya entah lewat mimpi, melalui hati dan pikiran, melalui malaikat seperti yang terjadi pada para nabi dan rasul. Tapi sebagai manusia biasa seperti saya atau pembaca tulisan ini atau penonton video ini, mungkin dengan cara yang tidak sama seperti para nabi dan rasul kalau malaikat mau ngasih tahu sesuatu ke kita gitu loh. Surat Al-Hijr ayat 20 menunjukkan bahwa kita tidak boleh takut kepada iblis atau setan atau manusia. Allah berkuasa atas segala kejadian dan keputusan. Rezeki sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sebaiknya menyesuaikan diri. Dalam kaitan dengan malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi apapun yang disampaikan para malaikat itu adalah kebenaran. Malaikat tak mampu berdosa atau melawan Allah. Malaikat hanya dapat melakukan hal baik dan benar. Maksudnya aku nyambungin ke malaikat ya karena malaikat yang membawa pesan Al-Quran, membawa pesan surat Al-Hijr ayat 20 ini. Surat Al-Baqarah ayat 30 menunjukkan bahwa malaikat berpikir, malaikat bernalar. Jadi itu kesimpulan aku mengenai ayat 42 Al-Hijr dan ayat 20 Al-Hijr sama surat Al-Baqarah ayat 30. Sekarang saya mau masuki pandangan-pandangan saya sendiri ya. Nomor 1, malaikat punya kehendak tapi bukan kehendak bebas. Gak seperti manusia. Kehendaknya adalah untuk melaksanakan kebaikan sesuai kehendak Allah. Dari mana saya dapat katakan bahwa malaikat punya kehendak? Saya mendasari pendapat saya berdasarkan surah Al-Baqarah 30 itu. Dengan bertanya mengapa Allah menciptakan manusia yang hanya akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, maka itu menunjukkan bahwa paling minimal bahwa malaikat ingin tahu sesuatu. Itu berarti malaikat punya keinginan. Ingin berarti semacam hasrat atau nafsu. Nafsu atau hasrat baik untuk tahu jawaban dari Allah. Tapi bukan kehendak bebas. Dia punya kehendak tapi kehendak kepada kebaikan. Hal ini bukti bahwa malaikat bernalar karena sudah diberitahu Allah mengenai siapa itu Nabi Adam dan manusia. Dan dengan itu malaikat bertanya buat apa ada manusia, sedangkan para malaikat itu senantiasa bertasbih dan lain sebagainya. Jadi itu tandanya bahwa malaikat itu bisa berpikir, bisa bernalar dan punya keinginan gitu loh, keinginan untuk mengetahui sesuatu minimal gitu kan.
bertanya juga suatu keinginan kan, dia bertanya. Nomor dua, dari kesimpulan saya, malaikat dapat melakukan sesuatu selama masih dalam batasan izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh, contoh ya dari cerita-cerita hadis ya. Hadis. Contoh pertama, ketika malaikat Jibril memanggil malaikat penjaga gunung di Taif untuk untuk bicara langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat penjaga gunung bertanya apakah gunung itu mau diangkat lalu ditimpakan kepada kaum yang menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi coba tolong cek sendiri ceritanya dari mana. Aku juga lupa catat referensinya dari mana. Soalnya ini kesimpulan saya sendiri, bukan ngutip. Jadi ini kayak bukan kesimpulan ya, tapi ringkasan saya sendiri mengenai cerita di mana ada malaikat penjaga gunung yang di Taif yang menawarkan kepada Nabi Muhammad apakah uh, gunung itu mau diangkat terus ditimpain ke orang-orang yang menghina atau membuat sulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Rasulullah jangan gitu kan, karena saking sayangnya Rasulullah kepada umat manusia gitu loh. Cerita kedua adalah cerita malaikat rahmat dan malaikat azab ketika mereka berselisih mengenai kemana orang yang telah membunuh 100 orang akan pergi ke neraka atau pergi ke surga. Pada saat itu lagi berdebat gitu, datanglah malaikat ketiga yang menyerupai manusia katanya, yang menengahi mengatakan untuk mengukur jarak perjalanan sang pembunuh itu dari kota asalnya ke kota untuk menjadi orang yang Islam. Jadi pembunuh itu kan mau bertobat nih. Jadi dia dapat petunjuk nih dari orang di kotanya. Coba kamu ke kota yang satu lagi itu, di situ kamu bisa minta petunjuk dan jadi Islam dan mohon ampun gitu loh. Nah, sebelum nyampe ke kota itu dalam perjalanan dia meninggal. Nah, ketika dia meninggal, dua malaikat itu berselisih, malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat ngotot, ini orang harus dibawa ke surga. Malaikat azab bilang enggak, dia harus bawa ke neraka karena banyak yang udah dibunuh sama dia, 100 orang kan yang dibunuh sama dia. Enggak, dia dalam perjalanan menuju ampunan Allah, kata malaikat rahmat. Akhirnya datanglah malaikat ketiga yang menyerupai manusia, dibilang gini, mendingan kita ukur aja jarak antara perjalanan yang ditempuh dia untuk menuju ke kota yang dimana dia mau minta pengampunan dari kota yang dia telah membunuh orang gitu loh. Ternyata pas diukur dia lebih dekat ke kota yang dimana dia mau mencari rahmat ampunan gitu loh. Akhirnya dibawa ke surga ceritanya gitu. Nah, cerita yang soal gunung di Taif itu sama soal orang yang membunuh 100 orang itu kalau nggak salah dari islamka.info. Google islamka.info itu kayaknya nanti aku tulis di referensi Facebookku. Nah, kesimpulanku yang ketiga adalah sudah jelas bahwa malaikat pencatat setiap amal kebaikan dan dosa di setiap manusia. Jadi sudah jelas bahwa ada malaikat pencatat setiap amal kebaikan dan dosa di setiap manusia. Tapi kalau menurut saya yang pengetahuannya terbatas, jika ada iblis dan setan yang membisikkan kesesatan, masa sih tidak ada malaikat yang membisikkan kebaikan kepada manusia? Memang tak perlu malaikat kalau Allah mau kasih petunjuk atau bahkan mengislamkan orang. Tapi masa sih tidak ada malaikat pelindung? Berikut informasi di Wikipedia mengenai nama-nama malaikat, tapi harap diperiksa kebenarannya secara lebih jauh. Ini hanya menunjukkan macam peran dan kemampuan malaikat. Jadi aku taruh juga referensi dari Wikipedia mengenai malaikat-malaikat menurut Islam ya, nama-nama malaikatnya dan fungsi-fungsinya apa aja. Ternyata banyak yang fungsinya untuk melindungi manusia gitu loh, entah memberi petunjuk, entah menyelamatkan dari kecelakaan kalau nggak salah ya. Nah, saya sendiri hanya berpikir bahwa malaikat dapat memberikan bantuan kepada manusia biasa saja seperti saya atau orang lain selama tidak bertentangan dengan kehendak Allah dan jika diizinkan Allah. Toh Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan sebelum malaikat itu mau berbuat apapun juga Allah udah tahu malaikat itu bakalan begitu gitu loh. Jadi toh Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, sedang terjadi atau telah terjadi. Jadi Allah udah tahu apa yang sedang terjadi, akan terjadi atau telah terjadi.
Begitu ada suatu kejadian akan terjadi, Allah sudah mengetahui sebelumnya. Maka jika ada malaikat yang ingin mencegah sesuatu atau mendorong sesuatu terjadi, selama tak dilarang Allah, kupikir bisa aja terjadi. Karena Allah udah tahu. Jadi Allah bisa aja membiarkan karena Allah udah tahu gitu loh bakalan seperti itu. Dari semua tulisan ini dapat disimpulkan bahwa malaikat itu nikmat Allah dan malaikat dapat berbuat sesuatu untuk manusia selama masih dalam ketentuan Allah. Ibaratnya selama tidak bertentangan dengan tugas atau kewajiban atau ketetapan Allah, maka malaikat dapat saja mendoakan atau melakukan hal lain untuk membantu hamba Allah. Akan tetapi, manusia hanya diperkenankan meminta bantuan kepada Allah karena kalau minta ke malaikat, maka dikhawatirkan akan syirik, sedangkan malaikat hanya dapat membantu atas izin Allah semata dan tidak dapat mengabulkan doa. Tambahan dari tulisan ini adalah bahwa bantuan Allah bermacam-macam kepada manusia, termasuk dengan nikmat malaikat. Allah berkehendak kita selamat dari siksa api neraka. Semoga makin banyak orang selamat masuk surga dengan kehendak bebasnya karena sadar akan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kalau misalkan bilang alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa aja kita bilang makasih ya Allah, tolong sampaikan salamku kepada para malaikat dan terima kasihku kepada para malaikat karena mereka telah membantu kami gitu kan. Ya memang nggak apa-apa kan bilang makasih, toh malaikat memang bekerja untuk Allah, tapi mereka membantu kita. Cuman ya nggak ada salahnya kan kita bilang terima kasih. Apa salahnya? Nggak ada salahnya kan, cuma bilang makasih. Makasih kepada malaikat, makasih kepada para nabi dan rasul, makasih kepada para hamba-hamba Allah yang telah membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak terima kasih kepada para sahabat Nabi dan Rasul, terima kasih kepada Nabi Adam dan lain sebagainya. Terima kasih kepada bumi juga boleh, terima kasih kepada matahari juga boleh. Orang mereka menanggung beban ke kita kok, maksudnya mereka menanggung kita sebagai beban gitu. Matahari kan bersinar terus untuk siapa? Untuk manusia toh. Bumi ini kita sakitin terus, kita keruk mineralnya, kita pipisin, kita pupupin gitu loh, maksudnya ibaratnya gitu. Itu bumi yang nanggung semuanya. Ya kita bilang makasih aja. Bumi juga ngasih kita makanan, maksudnya eh, ngasih makanan atas perintah Allah gitu, maksudnya atas kehendak Allah. Tapi kan bumi kan ya makhluknya Allah juga kalau menurut saya sih. Terus udah gitu harap tolong diingat bahwa Allah tidak mungkin sesumbar, Allah tidak mungkin sesumbar, salah ngomong atau ingkar janji. Jadi bagi yang mau ingat ini ya alhamdulillah, semoga makin banyak orang yang mengingat ini karena apa yang dikatakan Allah. Dan kalau Allah udah jamin ada surga sama neraka, ya udah, eh, apapun yang kita punya sekarang tuh nggak dibawa. Yang punya kita tuh menurut saya adalah apa yang masuk ke dalam mulut kita, masuk ke perut kita. Tapi itu pun cuman jadi energi atau jadi ekskresi pembuangan. Jadi itu ya pada dasarnya milik kita sementara. Cuman yang kita miliki selama-lamanya itu hanya amal perbuatan. Jadi amal perbuatan baik atau buruk, dan itu yang menentukan nasib kita nanti. So alhamdulillah atas video ini yang ke-6 kalau nggak salah ya. Dan semoga banyak orang mendapatkan manfaat, dan semoga dapat bermanfaat bagi diri saya dan menjadi pembuka rezeki Allah buat saya. Dan saya mau bilang makasih kepada para malaikat, kepada para nabi dan rasul, kepada langit dan bumi, kepada matahari, kepada bulan semuanya, kepada langit semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Kepada organ-organ tubuhku terima kasih, kepada mataku, telingaku, hidungku, semuanya makasih. Kepada jiwaku makasih, kepada pikiranku makasih, kepada otakku terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua yang tadi ku bilang makasih, sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.